sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kita itu semakin dekat. Malam pun tiba. Tak memerlukan waktu yang lama kami langsung memasuki area tengah demi menguak mitos yang ada. Jadi ini tuh ruangan pertama yang tadi ku masuk sama Pak Duhan. Kalau tentang dari sini. sosok anak kecil yang lari-larian, malah memang pada saat tadi kita udah berdiri di depan tadi, itu aku langsung dapat gambaran suasana di zaman dulunya, di mana jalanan di depan itu masih belum ada penerangan sama sekali. Terus juga masih dengan banyak sekali pohon-pohon atau bisa dibilang hutan kecil di sekitar rumah ini. Bener. Dan dapat banget gambaran kalau ini kan ruang tamu ya, posisi sofa, pernah ada sofa yang lumayan besar di sini. Terus juga suasananya masih sangat adem. Tapi kalau tadi membicarakan tentang sosok anak kecil sih memang tadi aku sempat lihat ada anak kecil yang dia tuh kayak megang teralis ini. Di mana? Di depan sana, dia kayak megang teralis. Oke. Dan pada saat tadi aku beberapa kali nengok ke belakang dan samping kanan kiri, dia lari masuk ke dalam. Oh. Tapi sebenarnya Fasya, kalau tentang background cerita dari si anak kecil itu, tempat ini tuh memang bisa dikatakan ranah bermain untuk mereka yang tidak terlihat. Untuk sosok-sosok itu ya. Iya. Main di spesifik halaman ini kah? Di ruangan ini atau di seluruh wilayah ini? Wilayah ini. Banyak anak kecil sih pada lari gitu. Anak-anak kecil yang kayak orang-orang apa ya, kayak orang Turki Belanda deh gitu, cakep-cakep gitu. Dia cuman nggak say hello, cuman ketawa ngajakin gitu. Kita lanjut ke sini ya. Jadi Pak Duhan tuh sempat cerita juga kalau Sih. di kamar ini, spesifik di kamar ini, Wow. itu Pak Duhan beberapa kali melihat ada sosok Noni. Noni. Ini ada. Tapi coba kita masuk ke dalam dulu kali ya, Tim. Kami pun memasuki area kamar utama yang disinyalir tempat sosok Noni Belanda kerap memunculkan diri. Ini pemirsa, ini awalnya tuh begitu kita masuk ruangan ini tuh langsung beda banget sama di depan tadi. Noni. Ini ada kaitannya dengan penunggu asli rumah ini, di mana sebenarnya mereka sangat merasa sedikit terganggu. Karena ini kalau bisa diambil, ini kan sebenarnya benar-benar barang yang pernah digunakan oleh kita ya, manusia normal yang diisi sama barang-barang kita, tapi ternyata buat mereka ini tuh kayak medianya mereka untuk komunikasi. Cuma tempat ini malah sering kayak terjaga, yang aku lihat kayak ada cahaya. Tadi pada saat masuk, kenapa aku tadi memastikan kalau kita semua ada di depan? Karena tadi aku dengar kayak ada besi yang diketukkan beberapa kali, tapi menjadi seperti nada. Dari dalam sini, besi. Ngerasa apa tadi pas masuk? Ngerasa pengap sih. Sekarang ngerasa nggak enak di leher? Leher kiri ya? Ya. Kenapa? Entah apa yang dirasakan Frisly, yang pasti sosok astral ini mencoba berkomunikasi dengan menyentuh bagian leher Fasya. Ini lagi ada anak kecil yang posisi tangannya tuh emang kayak gini. Dan sebelah tangannya jarinya utuh 5, tapi sebelahnya lagi enggak. Aku nggak tahu maksudnya apa. Ini masih kayak sesuatu yang agak bikin aku pusing. Karena malah saat ini aku ngelihat lantainya ini kayak rumput. Aku ngerasa diarahin ke sana. Sebentar Kak, sosok yang lebih dominan di ruangan ini tuh apa? Masih belum ada sosok yang mengisi tempat ini persis. Karena yang aku lihat
sosok noni atau bahkan orang-orang Belanda itu masih selalu berkeliling di daerah ini. Masih ngerasa berat banget nggak? Soalnya dia masih lemes sih. Kita pindah aja ya ke spot selanjutnya ya. Malah kayaknya ada satu tempat surprise nih buat kamu. Tak merasakan kehadiran sosok astral di kamar utama, Frisly menarik Fasya ke suatu tempat yang bahkan tak kami kunjungi saat siang. Lihat apa kak? Jadi Fasya tadi, maaf banget tadi tuh masih sampai saat ini ada suara musik, ada piringan hitam. Oke. Dari mana asalnya? Ini dulu di tempat ini, di bawah sini, ini tuh kayak taman kecil, gazebo luar. Oke. Ada gazebo untuk tempat berkumpul, makan roti panjang, dan di bawah sini, ini dulu rumah noni Belanda yang dari tadi kita cari. Dan saat ini sosok mereka ramai banget. Sebelum ini dihuni sama rakyat kita, orang pribumi, ini tuh dulu rumah dengan halaman yang super luas, punya orang Belanda, noni Belanda. Di sini? Iya, perempuan Belanda dengan pasangannya, laki-laki tinggi, memakai topi besar. Terus juga ini tuh jalan masuk dengan pintu yang besar, ada dua pilar yang kokoh. Di sini nih. Di mana? Coba Fasya berdiri di situ. Misi. Ini kayak ada dua pilar sebenarnya. Jadi di sebelah sini dan di sebelah situ itu kayak pilar pintunya untuk masuk. Dan memang rumahnya besar banget Fasya, luas banget. Tapi memang rumahnya udah dihancurkan. Meski tak ada keterangan jelas akan sejarah rumah ini, namun orang tua Ibu Wida selaku generasi kedua yang menempati rumah seakan terus menutupi kisah yang coba dipertanyakan anak-anaknya. Hingga rahasia itu terkubur rapih bersama kepergian kedua orang tua yang berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya emang dulunya di sini mah tempat company kali gitu, paling udah pergi aja gitu. Nggak pernah kita ceritain hal-hal yang gitu, enggak. Ya udah nikmatin aja lo gitu orang tua. Akan tetapi sudah menjadi tugas kami menguak sejarah yang terkubur, di mana Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok noni Belanda yang seakan hadir ketika perlahan Frisly membuka tabir masa lalu akan rumah ini. Sosok noni Belandanya itu ada di sini. Ada. Di mana? Di sini.